Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sepokro, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Sepokro. Perkenalkan, nama saya Luki Indra Pradipta. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sepokro, kelas 10.039 BBGP Jawa Tengah. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya peroleh dari program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini dari modul 1.4. Bapak dan Ibu semuanya, yang ingin saya sampaikan cukup banyak, meskipun yang saya paparkan, yang saya sampaikan nanti hanya singkat-singkat, karena terdiri dari ini Bapak Ibu, konsep inti budaya positif. Itu terdapat 8 konsep inti, ya, konsep inti. 8 tersebut diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada kesempatan siang hari ini kita dibersamai oleh senior saya dari guru penggerak angkatan 4 dan angkatan 7 yang materinya otomatis lebih menguasai daripada saya. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini saya hanya menyampaikan diseminasi ini, menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya menurut pemahaman yang saya pahami. Kebetulan di bulan Maret kemarin Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa saya sebagai CGP Angkatan 10, kemudian Bapak Agus sebagai Guru Penggerak Angkatan 7 dan Bu Isti Guru Penggerak Angkatan 4 itu diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan guru penggerak setelah ASAT berlangsung. Tetapi karena berkaitan dengan tugas saya selaku CGP Angkatan 10, maka saya mendahului memohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah pada siang hari ini saya untuk menyampaikan diseminasi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuki materi yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, sudah 2 tahun kita melaksanakan kurikulum merdeka. Pada Bapak Ibu Guru pengampu kelas 7 sudah 2 tahun dan pengampu kelas 8 baru 1 tahun. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi saya belum dapat materi berdiferensiasi ini Bapak Ibu. Mungkin nanti guru penggerak yang sudah ada di sekolah kita akan menyampaikan materi tersebut di lain kesempatan. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasar tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu khususnya pengampu kelas 7 dan kelas 8 yang sudah 2 tahun dan 1 tahun ini menyampaikan kurikulum belajar, sudah praktek terkait kurikulum belajar, kurikulum merdeka. Bapak Ibu hafal tidak 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Yang hafal berapa dan yang belum hafal atau sudah lupa berapa, gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita ingat bersama dimensinya apa Bapak Ibu? Masih ingatkah? Masih. Baik, yang pertama adalah beriman, bertakwa, berberapa mulia. Kemudian yang kedua, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif dan
mandiri. Baik, betul Bapak Ibu. Kita sudah 2 tahun, harusnya kita sudah mengingatnya Bapak Ibu. Nah, ini dia yang pertama tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu jadi rangkaian satu kalimat. Kemudian ada mandiri, ada kreatif, ada bergotong royong, ada bernalar kritis, kemudian ada berkebinekaan global. Baik, mungkin ini juga sebagai informasi kepada Bapak Ibu guru yang nantinya di kelas 9 tahun ajaran baru nanti juga mempraktikkan atau menerapkan kurikulum Merdeka ini. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ternyata selama ini bagi saya itu mendapatkan miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Yaitu terkait dengan ini Bapak Ibu. Misalnya saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga, ya, mungkin ini kunci harta karun atau apa, sesuatu yang berharga, kunci harta karun. Kemudian Bapak Ibu mengetahui, kemudian Bapak Ibu ingin menguasai, kemudian Bapak Ibu mencoba membuka genggaman saya. Mungkin kalau yang kuat, lebih kuat daripada saya, mungkin bisa membuka. Tetapi intinya adalah Bapak Ibu guru akan berusaha membuka genggaman saya, tetapi saya juga akan berusaha untuk tetap menggenggam untuk agar tidak terbuka. Bapak Ibu, ketika saya membuka genggaman saya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah Bapak Ibu benar-benar bisa mengontrol kekuatan tangan saya tadi. Yang kedua adalah saya mengizinkan Bapak Ibu untuk tangan saya tadi terbuka. Jadi ada 2 kemungkinan. Bapak Ibu, ilusi kontrol ada beberapa. Di antaranya ilusi kontrol guru untuk mengontrol murid. Mungkin benar kita sebagai guru bisa mengontrol siswa untuk agar tetap diam, agar tetap mengerjakan tugas. Tetapi belum tentu itu yang dikerjakan siswa itu adalah murni dari hatinya anak. Tetapi karena terpaksa, ada gurunya, takut gurunya, seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada ilusi juga bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada ilusi juga bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu juga ilusi Bapak Ibu. Jadi tidak seperti itu, karena yang kita paksa misalnya anak siswa kita, murid kita yang otomatis secara usia masih anak-anak dan secara usia kita sudah dewasa, itu belum tentu kita bisa memaksa anak-anak itu. Jadi memaksanya hanya sekedar ilusi saja, hanya sementara waktu anak melaksanakan apa yang kita paksakan, tapi ternyata tidak berlaku dalam waktu yang sangat panjang. Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus kontrol respon ke pendekatan teori kontrol, diantaranya seperti ini Bapak Ibu. Realitas atau kebutuhan itu, kalau stimulus respon itu sama, realitas kebutuhan itu sama. Tetapi kalau pendekatannya teori kontrol, ternyata realitas kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dengan pendekatan teori kontrol, setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian saya lompati saja, tidak semua nih Bapak Ibu. Contoh adalah orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon, ya. Misalnya Bapak Kepala Sekolah bisa mengontrol saya, tapi karena sesuatu. Jadi misalnya saya harus berangkat jam 7 karena harus membuka doa pagi misalnya. Tapi besok laginya dari yang lain belum tentu saya berangkat jam 7. Jadi artinya saya tadi kontrolnya karena responnya itu harus melaksanakan sesuatu. Tetapi kalau dengan pendekatan teori kontrol, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya berangkat jam 7 biar tepat waktu, atau sebelumnya atau sesudahnya, itu yang mengontrol tetap diri saya atau diri Panjenengan sedaya Bapak Ibu semuanya. Itu terkait dengan mengubah paradigma stimulus kontrol respon ke pendekatan teori kontrol.
Bapak Ibu, kita masuk materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Sebelum kita masuki disiplin positif, Bapak Ibu, apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu semuanya ketika mendengar kata disiplin positif? Saya ingin tahu Bapak Ibu. Ketepatan. Tepat apa Bapak Ibu? Tepat waktu, tepat sasaran, semuanya tepat. Baik, Bapak Ibu, yang saya sampaikan di sini tidak sekaku dengan Bapak Kepala Sekolah tadi ya Bapak Ibu. Jadi saya jangan dibandingkan dengan Bapak Kepala Sekolah tadi yang sudah mahir gitu ya, menyampaikan sesuatu di bawah Bapak Ibu. Nah, posisi saat ini saya sebagai CGP sedang belajar Bapak Ibu. Kalau tidak seperti ini, saya tidak akan belajar ngomong berbicara di depan Bapak Ibu semuanya. Tidak akan mendapatkan kesempatan itu atau belum mendapatkan kesempatan itu. Tapi dengan ini saya belajar berbicara di depan Bapak Ibu yang mungkin kalau tidak dipaksa ngomong di depan Bapak Ibu saya kebetulan ya. Tapi ternyata tidak, saya bisa mengalahkan diri saya sendiri. Baik, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau tanpa penghargaan atau tanpa reward atau tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi harapannya adalah ketika menerapkan disiplin positif ini, anak-anak menerapkan disiplin positifnya juga berasal dari mereka sendiri. Jadi berangkat pagi karena keinginan mereka sendiri, bukan berangkat karena takut dihukum, bukan berangkat pagi karena nanti ketika terlambat dihukum mengerjakan tugas atau lari atau yang lainnya, bukan karena itu, atau bukan karena reward. Siapa saja siswa yang datangnya sebelum setengah 7, sebelum bel berbunyi akan mendapatkan reward, bukan karena itu juga, melainkan karena kemauan dirinya sendiri agar ketika anak ini disiplin, kedepannya akan menjadi yang lebih baik. Nah, acuannya apa Bapak Ibu? Acuannya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama, yang terlepas dari suku bangsa, terlepas dari agama, terlepas dari bahasa apapun latar belakangnya. Nah, kemudian contoh dari nilai kebajikan institusi organisasi diantaranya yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Tadi di depan sudah kita bahas, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan menurut Ibu Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan untuk keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang secara universal yang ingin dituju. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini terlepas dari mata pelajaran, terlepas dari keilmuan, gitu ya. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, yang untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis, fisiologis,
yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan utamanya kesehatan, karena nikmat yang paling enak adalah kesehatan, gitu ya, Bapak Ibu. Berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia, itu diantaranya yang pertama adalah bertahan hidup. Dan kebutuhan bertahan hidup diantaranya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Iya, kebutuhan kasih sayang, Bapak Ibu. Maka kita berpasangan gitu ya, kan diciptakan dari pasangan dan seterusnya, tidak bahas itu, tetapi memang kasih sayang itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Di antaranya adalah rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu adalah bentuk kebutuhan dari kasih sayang, ingin merasa disayang begitu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah harga diri, penguasaan, ya. Di antaranya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, didengar. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Kita pasti ingin mandiri, bebas, gitu ya, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, arah diri kita itu mau diarahkan kemana. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar untuk kesenangan. Kesenangan itu ternyata juga merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar untuk bermain, untuk humor, untuk antusias, untuk tertawa, itu juga kebutuhan dasar manusia. Demikian banyaknya kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, yang dimiliki tidak hanya guru tetapi juga dimiliki oleh siswa. Sehingga kita juga harus memahami kebutuhan dasar itu dimiliki oleh para murid-murid kita. Berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian motivasi ekstrinsik ini ada dua, Bapak Ibu. Kita harus mengetahui bahwa murid-murid kita juga memiliki motivasi perilaku. Ada dua dari mereka juga. Motivasi ekstrinsik itu yang mereka miliki. Ekstrinsik diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi disampaikan saya sudah menyampaikan bahwa mungkin anak-anak kita, murid-murid kita itu berangkat pagi untuk menghindari hukuman. Mungkin juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, meskipun penghargaannya itu hanya berupa lisan, gitu ya. Itu motivasi ekstrinsik. Tetapi ada juga di antara murid-murid kita yang memiliki motivasi intrinsik ketika berangkat pagi itu. Kenapa? Untuk menjadi yang mereka inginkan, dan mereka menghargai mereka sendiri, sebagai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin di antara murid kita itu percaya bahwa dengan berangkat pagi akan sukses, dengan berangkat pagi akan tenang dalam belajar, tidak kemerungsung di perjalanannya, seperti itu mungkin, gitu ya. Jadi anak-anak kita memiliki motivasi perilaku yang berbeda-beda. Ini kita juga harus memahami hal ini. Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak saya mendapatkan 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman cirinya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita sedang piket di depan, ada siswa yang terlambat, kemudian tiba-tiba secara tidak terencana itu kita silahkan jalan jongkok. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Misalnya lari mengelilingi lapangan basket. Nah, itu termasuk hukuman, ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi setelah diberlakukan tadi dan bersifat satu arah. Rata-rata yang mendadak seperti ini berupa hukuman fisik, ya, fisik.
ya merembetnya ke psikis. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada konsekuensi yang di sini terencana atau biasanya disepakati dulu. Disepakati dulu. Oh nanti kalau terlambat ambil sampah di lapangan misalnya. Seperti itu termasuk dengan konsekuensi. Intinya adalah sudah disepakati terlebih dahulu. Nah, biasanya hal ini murid itu akan tetap nyaman karena kesepakatan sendiri. Kemudian sikap gurunya hanya selalu memonitor. Nah, ini juga pernah saya lakukan Bapak Ibu, tepatnya di kelas 8D. Sebelum saya memberikan tugas itu, saya membuat kesepakatan dengan siswa. Nanti yang terlambat tidak mengumpulkan pada tanggal sekian, silakan buat konsekuensi sendiri Bapak Ibu. Waktu itu banyak dari kelas 8D itu menuliskan untuk mengambil sampah di lapangan bawah. Nah, pada akhirnya pada hari yang kita sepakati waktu itu ada 2 anak yang benar-benar tidak mengumpulkan, dan saya masih ingat tidak kesepakatan kita. Anak-anak menjawab masih ingat, dan anak-anak langsung Pak saya langsung ambil saja gitu ya ke bawah. Mereka membawa tempat sampah mau ke bawah itu mau bawa tempat sampah. Saya sarankan membawa tempat sampah yang kecil agar mudah, tetapi mereka tidak memilih itu Bapak Ibu. Dengan konsekuensi yang mereka sepakati tadi, mereka membawa tempat sampah yang besar, yang ember yang besar itu Bapak Ibu. Ya, yang yang berwarna merah, biru, dan lain-lain itu yang besar. Ke bawah dengan sendirinya ambilin sampah. Dan saya pantau ternyata benar-benar mengambil sampah Bapak Ibu. Nah, berdua itu satu lapangan itu diambil sampah. Karena memang fokusnya waktu itu yang ditulis disepakati adalah sampah plastik, maka yang diambil memang sampah plastik Bapak Ibu. Nah itu pernah saya alami, saya lakukan, saya terapkan di SMP kita tercinta ini, khususnya tadi saya sampaikan di kelas 8. Kemudian ternyata ada yang lebih baik lagi, yaitu terkait dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses ini kolaboratif, ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu lanjut, 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, nanti kita akan refleksi diri kita sebentar saja. Nanti kita termasuk yang mana? Posisi kontrol kita sebagai guru ini sudah sampai di mana? Karena menurut yang saya pelajari di guru penggerak ini, posisi kontrol yang baik, yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer, ya, manajer. Kemudian posisi kontrol yang dianggap masih salah atau masih kurang baik itu ada di posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan untuk tamat dan pemantau itu sudah menuju posisi yang baik, posisi guru yang baik. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami posisi kontrol guru ini, kita coba Bapak Ibu contoh penerapannya. Misalnya ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang kita lakukan adalah kita akan menghukum. Contohnya adalah pernah saya lakukan juga Bapak Ibu, yaitu hormat bendera selama 30 menit misalnya. Hormat bendera selama upacara berlangsung tetapi tidak di barisan, keluar barisan. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ini juga pernah saya lakukan Bapak Ibu. Ya, jadi saya memang posisi kontrolnya ternyata belum baik gitu. Sebagai guru di sini merasa wah belum baik menjadi guru di sini gitu. Karena posisi kontrol saya masih terlalu rendah, yaitu sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua, ketika kita membuat rasa bersalah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang kita lakukan mungkin tidak menghukum, tapi membuat rasa bersalah. Misalnya kita menyampaikan kepada siswa, kamu melakukan kesalahan ini lagi, kamu
belum membawa atribut ini lagi. Ya. Kamu telah mengecewakan Bapak Ibu sebagai wali kelas. Kamu mengecewakan Bapak Ibu guru yang sudah mengajar kamu. Ya. Kamu sudah mengecewakan kami Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Itu juga posisi kontrol yang masih dirasa kurang baik, dirasa gitu, Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Di sini kalimatnya lebih bagus lagi, lebih halus lagi. Misalnya, ayo dong, kamu ikuti peraturan sekolah, tolong kerjasamanya, bantu Bapak Ibu guru. Kemudian setelah menyampaikan hal itu tidak memberikan hukuman, tetapi ya sudah sana, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Ini saya ternyata juga pernah melakukan ini Bapak Ibu. Secara tidak sadar ternyata saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Tapi sayangnya Bapak Ibu, ternyata anak-anak murid kita itu mengulangi lagi, ya, mengulangi perbuatannya, kesalahan lagi. Dan saya tidak bisa menerapkan ini ke semua siswa yang salah. Ternyata masih ada perasaan yang berjalan di nurani saya. Ternyata hanya murid-murid tertentu saja yang saya anggap sebagai teman. Murid-murid tertentu saja yang tidak saya berikan hukuman, hanya saya berikan kalimat ini tadi, ayo dong ikuti peraturan, lain kali jangan diulangi lagi. Dan sana kembali ke kelas. Tidak semua siswa tidak seperti itu, gitu ya. Sehingga ini juga ternyata masih salah, masih belum pas, masih posisi kontrol yang masih kurang pas, kurang baik, ya, dianggap kurang baik. Berikutnya posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Bapak Ibu, ketika posisi kontrol kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya, konsekuensimu, gitu ya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi sekolah. Dan jangan diulangi lagi Bapak Ibu. Realitanya Bapak Ibu diulangi lagi. Ya, jadi tapi posisi kita adalah sebagai pemantau. Tapi ini saya yakin tidak semuanya siswa akan mengulangi lagi, karena biasanya hal-hal yang seperti ini itu misalnya berkaitan dengan atribut adalah siswa baru yang seragamnya baru, kemudian ketika sudah kita berikan kalimat seperti ini, bunyi dan sebagainya, pasti kalau itu siswa baru itu akan diindahkan kemudian mengikuti peraturan. Nah, yang kelima Bapak Ibu sebagai posisi manajer. Ini biasanya dengan kalimat, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi melibatkan anak itu, kita berkolaborasi melibatkan anak untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Nah, kalau penerapan saya, gitu ya, efektif juga hanya pada beberapa murid tertentu, gitu ya. Itu pengalaman saya yang sudah saya terapkan itu, murid-murid tertentu yang memiliki motivasi belajar tinggi itu masih bisa ketika kita menggunakan kalimat ini, ternyata masih bisa. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas bukan tata tertib kelas, bukan peraturan kelas, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu cenderung lebih ke positif, sedangkan kalau tata tertib cenderung untuk menghukum, cenderung konsekuensinya itu hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas itu segala sesuatunya akan cenderung ke hal-hal yang positif, berpikirnya hal-hal yang positif, itu yang diinginkan, gitu ya. Baik Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Kemudian ada pertanyaan juga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, khususnya waktu pandemi kemarin peraturan ini ada? Bapak Ibu, jawaban kita sebagai yang sudah dewasa, sebagai yang sudah memiliki cara berpikir berbeda, jawaban kita untuk yang pertama adalah mungkin tentang keselamatan. Iya Bapak Ibu. Jadi bukan karena hukuman, oh nanti kalau tidak memakai helm itu akan dihukum, ditilang. Bukan ke sana arahnya, tetapi yang
yang tertanam pada keyakinan kita adalah keselamatan. Ketika kita menggunakan helm, kita akan selamat. Ketika kita akan menggunakan masker, kita tidak menulari yang lain, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu lebih baik orientasinya dibandingkan dengan hukuman. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan pembentukan keyakinan kelas, gitu ya, bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, dibuat sedikit saja agar mudah diingat, kemudian kondisi kelas dan disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah, kemudian semua warga sekolah dilibatkan, bersedia kembali meninjau keyakinan kelas secara berkala. Bapak Ibu, sekolah kita, di kelas-kelas kita, di kelas 7 dan kelas 8 khususnya, keyakinan kelas ini sudah ada, hanya saja judulnya masih kesepakatan kelas, dan eksekusinya itu menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Terkait dengan keyakinan kelas itu sudah ada, hanya judulnya masih kesepakatan kelas. Mungkin di tahun ajaran yang akan datang, di kelas 7, 8, dan kelas 9 yang sudah menerapkan kurikulum bersama, ya kurikulum Merdeka ini semuanya bersama, kita membentuk keyakinan kelas baru yang mungkin nanti Bapak Ibu wali kelas ya, nanti sebelum tahun ajaran baru mungkin Bapak kepala sekolah memberikan kesempatan pada guru pembina yang sudah ada, memberikan materi ini biar nanti bisa diterapkan di tahun ajaran baru. Pembentukan keyakinan kelas ini yang baru bisa diterapkan Bapak Ibu. Tapi satu Bapak Ibu, semua warga sekolah harus terlibat. Tapi kalau hanya siswanya terlibat, maka tidak akan terjadi, tidak berjalan dengan baik. Bapak Ibu, berikutnya ini materi inti yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dialog ini dijalankan oleh guru dengan tahapan Bapak Ibu, tahapan yang berbeda-beda. Tahapannya ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemarin saya sudah menerangkan ini Bapak Ibu, tetapi lagi-lagi yang saya terangkan itu di kelas 8B, sehingga ya berjalan dengan baik gitu ya. Waktu itu anak tidak memperhatikan temannya yang diskusi ya, meskipun bukan mata pelajaran saya. Kemudian saya panggil sejenak, kemudian kita buat langkah-langkah diskusi tadi. Saya diskusi dengan anak, kemudian anak mengerti gitu ya, bahwa perbuatannya salah dan ada konsekuensi yang akan disampaikan anak tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Maka dalam diskusi sebagai guru, kita menyampaikan kepada anak itu berbuat salah itu wajar. Tidak semua manusia itu sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah kok melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, itu kita sampaikan kepada anak. Jadi biar anak itu, oh ternyata Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Yang kita sampaikan adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu tadi melakukan hal yang salah. Apa padahal kamu bisa melakukan yang lebih parah lagi, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya melakukan kesalahan untuk melindungi harga dirinya, misalnya diejek, kemudian dia melakukan sesuatu yang itu untuk melakukan melindungi harga dirinya, nama baiknya misalnya seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ya, biasanya ketika kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, anak-anak kita ingatkan, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, gitu ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, gitu. Sehingga anak itu merasa diingatkan kembali, sudah membuat keyakinan berbuat positif. Penutupan Bapak Ibu. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik
di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Baik, dalam posisi kontrol tadi kita sampai sejauh mana, Pak? Masih penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana perjalanan diri kita sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid kita untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab berdasarkan standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, surga telah menanti orang-orang yang tanpa lelah dan tanpa pamrih memberikan ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Inginkah kita tinggal di sana, Bapak Ibu? Pasti jawabannya ingin. Gitu, Bapak Ibu ya. Maka jangan lelah Bapak Ibu menjadi guru yang memberikan ilmu kepada murid-murid kita, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi murid-murid kita, meskipun itu bukan materi pelajaran Bapak Ibu yang mengajar untuk sholat duha bersama dan lain-lain, itu ternyata sudah dinantikan oleh surga. Terakhir, topi terikat berpita biru, pucuk cemara patah terpaku. Mari bertekad menggali ilmu, masuk surga pastilah guru. Ya, Bapak Ibu, guru yang hebat, yang berbahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena masih sedikit ilmu yang saya peroleh yang bisa saya bagikan. Mohon doanya agar pendidikan guru yang saya ikuti ini sampai tuntas, biar nanti saya dan Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama menuju surga. Amin. Terakhir, terima kasih atas perhatian sampai jam sekian masih setia mendengarkan suara yang sedikit cempreng begini, Bapak Ibu. Dari saya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, demikian yang disampaikan Mas Luki tadi, yaitu tentang budaya positif. Jadi saya menggarisbawahi Bapak Ibu bahwa budaya positif itu timbulnya dari dalam diri sendiri, bukan karena dikejar-kejar oleh kepala sekolah, ya, tetapi berasal dari dirinya sendiri. Hal-hal yang rutin Bapak Ibu lakukan, hal-hal baik yang Bapak Ibu lakukan, ya, itu dengan kesadaran diri sendiri selalu diperbaiki, ya. Atau nunggu ditegur kepala sekolah saya, ya, tuh, ya, karena kepala sekolah tegur diperkewokan itu. Oke, terima kasih Mas Luki. Oke, Bapak Ibu, pas waktunya, jam 1:05. Ini sudah waktunya kita absen untuk pulang. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.